Pernahkah kamu merasa bahwa perempuan hanya berjalan di satu jalan, digariskan tanpa ruang untuk memilih, seperti bayangan yang tak terlihat, namun mengekang, menciptakan batasan yang tak pernah perempuan minta? Tetapi, apakah kita pernah berhenti sejenak untuk bertanya, siapa sebenarnya perempuan di balik bayangan itu? Mungkin bayangan terbesar Rima adalah rasa bersalah ya. Khawatir apakah Rima itu sudah cukup hadir untuk anak-anak, untuk suami, untuk diri sendiri. Ya sering aku dengar untuk looks kayak gini gak cocok jadi penulis. Paling yang pas generasi 90-an itu cukup banyak yang bilang aku terlalu muda untuk nulis tema generasi 90-an. Jadi datang ke radio-radio yang isinya senior-senior yang memang hatam di eranya, mereka pasti kayak, tahu apa? Oh kan anak kemarin sore nggak tahu kayak gini, tulisan kayak gini, anak kecil nulis kayak gini. Yang aku sering dengar tuh bahwa perempuan itu tidak boleh terlalu berprestasi, tidak boleh terlalu sukses, beredukasi. I started this business when I was 21. Jadi beberapa sentimen yang diberikan adalah serius nih dari beauty pageant, dari model, sekarang mau membuat bisnis. Are you sure? Do you think that you're smart? Perempuan kini mulai menulis ulang kisahnya, membuka suara dan menceritakan perasaan yang selama ini terpendam. Kenapa sih jadi masinis perempuan? Kan kamu seorang perempuan gitu ya, seorang wanita dan punya seorang anak juga, punya suami. Nanti suaminya sama anaknya siapa yang ngurusin? Dan kalau misalnya aku dapat kayak gitu sebenarnya aku agak sedikit sakit sih, karena kenapa ya? Memang kenapa kalau misalkan anakku ini dijaga oleh suamiku? Jadi di tahun 2013 atau 14 aku lupa, aku sempat divonis dengan hiperagregasi trombosit. Itu jadi darahnya tuh beku, jadi aku sering pingsan karena oksigennya nggak nyampe ke otak. Terus pelan-pelan aku kenalan yang sama namanya olahraga. Terus akhirnya ketemu dua olahraga yang paling nyangkut di hati, yaitu Pound Fit sama CrossFit. Dan sampai sekarang dua olahraga inilah yang menyelamatkan aku. NKCTI dibilang terlalu lemah. Itu beberapa orang bilang itu. Melemahkan generasi nih, besar banget rasanya. Apa sih ini, memfasilitasi generasi galau untuk terlihat strawberry generation gitu. Buat apa merayakan perasaan itu yang sebenarnya harusnya kita kuat menghadapi hidup gitu lah. Meski seringkali bayangannya sendiri meragukan kemampuannya, justru di dalam keraguan itu ada kesempatan untuk tumbuh dan menginspirasi. Ketika ada label-label seperti kenapa cewek cantik atau Miss Indonesia main dengan sampah, jawaban saya balik adalah why not? Who's going to solve the problem if it's not us in our generation? Jadi jawaban saya why not now? Menurut aku, perempuan itu jauh lebih tangguh dari apa yang kita bayangkan loh. Buktinya, siapa sangka aku sebagai perempuan ini bisa menjadi seorang masinis wanita yang pertama di Indonesia loh. Memang nggak banyak juga sih yang mungkin tetangga sekitar atau lingkungan sekitarku yang bilang, kamu beneran jadi masinis nih gitu. Untungnya Rima itu dapat dukungan dari teman-teman Rima. Mungkin banyak yang tahu Rima itu adalah murid dari teacher Dira Dewi. She is a very fine example of women supporting women, to be honest. Jadi dia yang bilang bahwa udah Rim gak usah didengerin, kita orang yang deket yang tahu perjuangan kamu dalam bidang ini gitu. Dan itu
adalah satu kata sampai detik ini Rima nggak akan lupa, dan itu yang selalu membuat Rima tetap berkembang. Perempuan memiliki mimpi dan potensi lebih dari sekedar apa yang tampak di luar, jauh melampaui batasan dan ekspektasi dunia. Perempuan-perempuan di Indonesia ini udah mulai menjadi ibu, tapi juga bisa jadi pekerja, tapi juga bisa ngejar mimpi, dan semuanya bisa berjalan berbarengan. Jadi kayaknya harus diubah stigmanya menjadi ke arah yang lebih positif. Karena overall, ya bayangan-bayangan kita itu tadi yang bikin perempuan jadi lebih kuat. Buat orang-orang yang masih sama di posisi aku, yang masih ditunjuk-tunjuk, wah olahraga, nanti terlalu berotot, nanti terlalu kuat, gini-gini. Nggak usah dengerin guys, jadi diri kalian sendiri aja. Aku ada bikin karya namanya Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Di situ sering mendengar cerita teman-teman. Waktu lagi riset buku, aku bisa dengar cerita 2.000 sampai 7.000 cerita setiap malam. Mostly dari mereka tidak menemukan support system yang tepat untuk mendengarkan cerita mereka. Jadi yang aku pahami ternyata banyak orang dari kita tuh cuma butuh didengar doang. Sangat dibutuhkan untuk kita punya orang yang mendengar kita di dunia yang berisik banget ini. Orang yang sekedar mendengar, orang yang sekedar menemani, orang yang hadir di hari-hari kita, itu membantu banget untuk ngerasa nggak sendirian sih. Mereka berhak untuk merasa percaya diri, bebas, kuat, dan penuh potensi. Dan yang paling penting buat Rima adalah Rima ingin perempuan memiliki lebih banyak ruang untuk bersuara. Have your word, have your say. Mengeksplorasi passion mereka dan mengambil keputusan atas hidup mereka sendiri tanpa rasa takut. Don't have fear. Have confidence in yourself. We are all strong, we are resilient, and we are enough. Perempuan kini bergandengan tangan, saling berbagi cerita. Kebersamaan ini menjadi pelepasan dari tekanan dunia terhadap perempuan. Karena ketika perempuan berdiri berdampingan, mereka adalah kekuatan yang tidak terhentikan. I support you. Because every woman Deserves a person Who always believe in them. Setiap sentuhan tangan yang saling menggenggam memberi kekuatan baru untuk melangkah tanpa batas.